Nah, setelah tadi kita membuat strategi hidup yang ideal, realistis, dan juga sesuai dengan prioritas-prioritas firman Tuhan ajarkan, maka sekarang kamu bisa masukkan kegiatanmu yang sudah kamu buat dalam strategi hidup ke jadwal harian sesuai dengan durasi waktu yang sudah kamu tentukan sendiri. Nah, format jadwal harian seperti yang ada di layar ini ya. Nah, kemudian gimana sih caranya ngisi jadwal harian? Yang pertama, isilah dahulu kegiatan-kegiatan yang tak terhindarkan, seperti sekolah, les, dan sebagainya. Masukkan di jadwal harianmu di jam yang sudah kamu tentukan terlebih dahulu. Kemudian cara yang kedua, setelah kamu masukkan kegiatan di prioritas yang tertinggi, prioritas pertama ke jadwal harianmu, coba masukkanlah kegiatan-kegiatanmu itu di jam terbaik sesuai dengan durasi waktu yang udah ada di tabel strategi hidupmu. Kemudian langkah yang ketiga baru kemudian kamu masukkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan prioritas-prioritas di bawahnya, yaitu prioritas kedua, ketiga, sampai prioritas keempat ke jadwal harianmu itu. Nah, masukkanlah juga sesuai dengan durasi waktu yang sudah kamu buat di tabel strategi hidupmu tadi. Dan juga pastikan sesuai dengan kebutuhanmu ya. Dan juga misalnya ada tipe orang yang mudah nangkep pelajaran saat malam hari, maka kamu bisa meletakkan kegiatan belajarmu di jam malam, yaitu di jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, ada juga tipe orang yang mudah nangkep pelajaran kalau di pagi hari. Kalau malam mungkin terganggu rasa ngantuk atau mungkin pengen rebahan, pengen cepat tidur. Nah, teman-teman bisa masukkan kegiatan tidurmu itu di jam lebih awal, tetapi teman-teman bisa bangun lebih pagi, yaitu di jam 3 pagi untuk saat teduh, kemudian untuk belajar. Nah, langkah yang keempat, pastikan semua kegiatan di jadwal harianmu itu tidak ada yang bertabrakan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, dan juga sesuai dengan strategi hidup yang sudah kamu buat sebelumnya tadi. Nah, langkah yang kelima, pastikan juga jadwalmu tidak penuh semua dalam satu hari ya, karena kamu akan kecapean, akan kelelahan, mungkin akan kelabaan sendiri dengan kegiatan-kegiatanmu tadi, sehingga pastikan tetap ada waktu kosong untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kegiatan kecil-kecil seperti makan, mandi, dan sebagainya. Dan juga ada space waktu yang kamu gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tiba-tiba, untuk keperluan-keperluan yang bersifatnya mendadak. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya, kamu bisa mengisi jadwal harianmu bersama dengan orang dewasa rohani yang sudah mengenalmu, seperti pemimpin rohanimu, supaya kamu bisa diberikan saran, diberikan masukan untuk bisa menata jadwalmu dengan baik. Nah, jika jadwalmu tadi yang udah kamu buat jadi, kamu bisa nempel jadwal itu tempel di meja, tempel di dinding kamar, nempel di lemari, di kaca lemari, pokoknya di tempat manapun yang kamu itu bakal lihat terus jadwalmu itu. Dan juga teman-teman bisa bagikan jadwalmu ke orang yang lebih dewasa rohani atau ke orang tuamu ya, supaya mereka juga ikut mendorongmu, ikut mengingatkan jadwalmu, ikut mengawasi supaya kamu benar-benar melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal harianmu tadi. Nah, ini aku berikan contoh jadwal harian yang udah aku buat. Nah, untuk prioritas pertama, aku buat warna merah. Kemudian prioritas yang kedua warna beda lagi, ketiga beda lagi, keempat warnanya beda lagi. Itu supaya memudahkanku untuk melihat, oh yang merah ini harus kudahulukan, oh yang kuning ini harus kudahulukan ke nomor berapa, dan selanjutnya. Nah, juga kalau kalian lihat di jadwalku ada waktu-waktu kosong untuk bisa aku gunakan untuk istirahat, atau aku gunain untuk ngerjain tugas, dan juga hal-hal lain yang sifatnya mendadak atau hal lain yang belum kuselesaikan di hari sebelumnya. Nah,
itu teman-teman jadwal harianku. Aku harap bisa membantu teman-teman untuk membuat jadwal harian juga. Sekarang kan teman-teman udah tahu kan gimana caranya membuat jadwal hariannya baik seperti apa. Nah, kamu bisa mulai membuat jadwal harianmu seminggu sekali, misal tiap hari Sabtu atau tiap hari Minggu untuk membuat jadwal harian untuk minggu berikutnya. Terus juga teman-teman bisa pastiin durasinya sesuai tabel strategi hidupmu ya. Nah, kalau sudah membuat jadwal harian, teman-teman harusnya menerapkan itu dalam kehidupan teman sehari-hari supaya kamu bisa menyamakan waktumu agar tidak terbuang sia-sia dan kamu juga bisa efektif dan juga bisa produktif serta hidupmu juga berkenan di hadapan Allah. Nah, untuk format jadwal harian bisa kamu download di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, kalau kamu ingin berkreasi, mungkin kamu bisa menghias jadwalmu semenarik mungkin sehingga bisa enak dilihat dan juga kamu lebih semangat untuk melakukan jadwal harianmu itu. Nah, cara untuk membuat jadwal harian udah aku jelaskan di video kali ini ya. Sekali lagi, pastikan teman-teman membuat jadwal harian teman-teman tiap 1 minggu sekali. Dan juga yang pasti teman-teman harus melakukan itu. Nah, tadi udah aku jelasin tentang jadwal harian. Nah, sekarang aku mau menjelaskan tentang to-do list teman-teman. Nah, selain membuat jadwal harian, kamu juga perlu untuk membuat to-do list. Nah, mengapa kamu perlu membuat to-do list? Membuat to-do list supaya kan biasanya kalian ada banyak tugas-tugas dari sekolah. Belum lagi ada tugas-tugas lain, misal tugas rumah, tugas gereja, tugas pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, to-do list ini menolongmu untuk membantu pikiran kamu yang ruwet, yang pikiranmu yang bingung, mau nyelesain pekerjaan yang mana dulu. Mungkin teman-teman juga bisa menjadikan to-do list itu sebagai pedoman dalam kamu mengerjakan tugas-tugasmu. Nah, dengan to-do list ini kamu bisa mengatur dan juga menata tugasmu itu untuk dikerjain sehingga dapat diselesaikan tepat waktu dan juga waktunya nggak melebihi deadline yang udah ditentukan. Nah, tujuan to-do list ini adalah kita jadi tahu dan juga tidak lupa tugas-tugas apa yang harus diselesaikan dalam 1 hari itu atau dalam seminggu ini. Dan juga kita bisa berpikir realistis, berapa banyaknya tugas yang bisa kita selesaikan dalam sehari itu atau dalam seminggu itu. Dan juga kita memastikan, oh tugas yang ini udah aku selesain, bisa dicoret. Oh tugas yang ini belum aku kerjain, terus bisa mulai dikerjakan. Nah, untuk cara membuat to-do list gampang banget teman-teman. Teman-teman bisa tuliskan tugas apa yang harus kamu lakukan. Dan juga teman-teman bisa menuliskan deadline-nya juga untuk masing-masing tugas. Lalu teman-teman bisa memikirkan strategi tugas mana nih yang harus ku kerjain lebih dulu. Sesuai deadline-nya yang harus dikumpulkan lebih dulu yang mana ya. Nah, teman-teman bisa memikirkan dan juga bisa mempertimbangkan hal itu. Nah, buat to-do list itu aku menyarankan buatnya malam hari untuk menjadwalkan tugas-tugas apa yang harus kamu kerjain untuk besoknya. Nah, jangan lupa teman-teman mencentangi atau mencoret tugas-tugas yang udah diselesain sehingga teman-teman tahu mana yang belum ku selesaikan dan juga mana yang udah aku selesaikan. Nah, sekarang ada banyak aplikasi-aplikasi juga di HP atau di laptop dimanapun buat kamu bisa membuat to-do list dengan sederhana tapi juga dengan desain yang menarik. Teman-teman juga bisa membuatnya di buku catatan atau download di Play Store. Ada banyak banget teman-teman. Supaya kamu bisa mengingat agendamu yang harus kamu kerjakan dalam seharian itu apa. Nah, teman-teman, aku tadi udah menjelaskan gimana caranya supaya kamu menyelamatkan hari-harimu supaya tidak terbuang sia-sia. Dan juga kamu bisa lebih efektif dan juga produktif. Nah, yuk mari kita terapkan Save the Day ini.